Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dia Ayu di sini di Sapa Nusantara Kompas TV. Saudara, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau yang lebih akrab dikenal dengan May Day. May Day sendiri adalah sebuah momentum refleksi kesejahteraan buruh atau karyawan dan juga refleksi keseimbangan keberlangsungan antara dunia usaha dan juga kesejahteraan atau perlindungan bagi para pekerja dan juga buruh ini sendiri. Dan juga May Day ini sekaligus momentum konsolidasi untuk menyuarakan dari suara para buruh dan juga pekerja, tidak terkecuali yang ada di Madiun dan sekitarnya. Dan untuk selengkapnya apa saja konsentrasi dan juga perjuangan dari para teman-teman buruh dan pekerja di Madiun ini, sudah bersama kami di studio ada Ketua Serikat Buruh Madiun Raya atau lebih dikenal dengan SBMR, ada Mas Aris Budiono. Apa kabar Mas Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Mas Aris, sebentar lagi kan kita memperingati May Day. Kesibukan untuk menjelang peringatan May Day sendiri seperti apa? Ya, ini teman-teman lagi sibuk konsolidasi ya Mbak Dia. Jadi teman-teman ini nanti bagaimana nanti kita mengkerucutkan isu apa yang akan disampaikan pada hari peringatan Hari Buruh Internasional ini. Jadi kita konsolidasi mulai dari kelas bawah, kelas jukir, ada buruh pabrik, ada PKL, kita konsolidasi semua. Nanti tanggal 1 kita siap aksi. Oke, yang disuarakan Mas dari buruh atau dari para pekerja di momentum May Day ini sendiri untuk tahun 2026 ini apa? Ya, tahun 2026 ini kan tahun-tahun yang berat bagi kaum buruh ya, banyak PHK, terus upah itu sangat murah sekali. Terus sistem kerja kontrak, outsourcing, lah itu teman-teman ini menyuarakan agar kebijakan yang baru nanti ini lebih pro terhadap kaum buruh. Karena undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13 dan di Cipta Kerja itu juga tidak pro sama buruh. Jadi banyak buruh-buruh itu yang sangat tidak adil, dirugikan gitu loh. Soal upah, disparitas upah itu sangat tinggi antara Ring 1 sama Madiun sudah tinggi. Nanti ya teman-teman mempersiapkan itu untuk perbaikan upah. Pokoknya kita mendorong pemerintah agar menciptakan kebijakan yang pro kepada kaum buruh. Karena apa? Buruh ini penggerak roda perekonomian. Jangan sampai buruh ini dijadikan tumbal krisis negara. Soalnya apa? Kalau negara krisis, buruh, wah banyak yang di PHK, dijadikan tumbal, Mbak. Sedangkan untuk upah aja sedikit. Ketika dia di PHK, untuk hidup 1 bulan ke depan aja susah. Apalagi bertahun-tahun. Nah, kalau pengusaha, kalau yang sudah punya untung besar, mau hidup sampai 20 tahun, dia masih punya tabungan gitu loh, Mbak. Jadi itu mungkin yang teman-teman sampaikan nanti ya, perbaikan untuk kaum buruh. Nah, selain upah sendiri, apakah ada poin khusus untuk perlindungan pekerja dan lain sebagainya? Apakah ya, juga? Untuk perlindungan pekerja ini teman-teman ini minta ini kayak dijamin pekerjaannya. Jadi begini Mbak, kalau sekarang kan sistem kerja kontrak, di tiap hari itu teman-teman buruh itu was-was gitu loh. Wah nanti sewaktu-waktu kontrak saya habis, itu saya di PHK terus makan apa saya begitu. Nah, makanya ini perlindungan buruh ini harus diberi apa ya, kepastian gitu loh. Jadi mereka hidup untuk menyekolahkan anak apa itu bisa sampai tuntas gitu loh. Kalau sistem kontrak kan enggak, sewaktu-waktu sudah putus kontrak selesai begitu. Ya. Baik Mas, membersamai ini Mas Aris ini kan istilahnya yang selama ini mengkoordinir teman-teman dari para buruh ini sendiri. Tentu dari banyak kalangan, mau dari jukir kemudian sampai pekerja kantor mungkin ya. Suka dukanya Mas membersamai mereka ini seperti apa? Kalau kesukaannya itu ya ini, suka kita, senangnya itu kita bisa berkumpul, bersatu sama teman-teman. Tapi kalau dukanya itu ketika teman-teman bekerja, terus di PHK, butuh pendampingan, nah kita belum siap. Belum siapnya karena apa? Soalnya pendampingan sistem peradilan buruh di Indonesia ini sangat ini Mbak ya, rumit. Kita harus sampai ke Surabaya mondar-mandir, di situ nggak ada logistik, akhirnya teman-teman ya ayo patungan begitu. Ya kalau nggak ada ya saya sering juga pinjol salah satunya jalan untuk akomodasi ke PHI Surabaya. Nah, itu
sangat miris gitu loh. Waduh, memperjuangkan padahal yang diperjuangkan ini cuma pesangon sana 5 juta. Kita harus beracara di Surabaya. Itu namanya enggak ini apa? Enggak nyucuk gitu loh, Mbak. Antara yang diperjuangkan sama operasional jadinya minus gitu loh. Makanya buruh yang nggak bisa apa-apa. Itulah buruh yang dikatakan Mbaknya tadi butuh perlindungan, salah satunya di itu juga gitu loh. Perlindungan untuk beracara itu bagaimana. Kita mendesak pemerintah ini agar PHI itu ada di tiap-tiap kota, kabupaten kota. Selama ini kan cuma provinsi. Betul. Misalkan yang di Pacitan mau mengadvokasi, ya kita harus ke provinsi. Ya, Pacitan, Surabaya berapa jam itu, Mbak? Nah, itu kelemahannya teman-teman di situ. Itu mana pemerintah harus mendengarkan ya. Apalagi DPR itu ya, tolonglah dibikin kebijakan yang pro dengan buruh. Jangan kalau pemilu aja deketin buruh, ya kan? Kalau sudah jadi sudah pada ngilang semua gitu loh, Mbak. Baik Mas, kalau tadi disebutkan Madiun Raya, Iya. ini berarti termasuk Magetan. Magetan, Ponorogo, Pacitan. Kalau misalkan yang di luar Madiun Raya ini misalkan dari Pacitan, Iya. mau minta tolong ke Mas Aris, apakah Bisa. juga akan dibantu? Kita bantu, siap bantu. Makanya kan teman-teman ini tiap bulan itu kan membayar kas 10.000. Tujuannya untuk apa? Ya itu untuk akomodasi itu, Mbak. Kita bisanya seperti itu. Jadi jadi anggota mau di Pacitan ya kita wajib memberikan advokasi gitu. Sejauh ini Mas, selama mendampingi atau selama membersamai teman-teman ini, yang dirasakan paling berat seperti itu atau yang paling berkesan? Paling berat itu saya mengadvokasi PT Glory, Mbak. Sampai sekarang belum selesai. Ya, karena apa? Satu, ketika saya mau melangkah ke pengadilan hubungan industrial di Surabaya, itu satu, bosnya terkena masalah waktu itu. Terus yang kedua, alat-alat buktinya itu tidak ada. Jadi kayak slip gaji apa itu tidak ada. Bisanya kami cuma non litigasi, kita sampai menduduki, kita tidur di depan perusahaan. Nah sekarang perusahaannya juga sudah bubar. Jadi itu yang gagal kami untuk mengadvokasi. Bukan karena gagal kita dalam artian nggak mau mengadvokasi, tapi gagal di alat buktinya kurang kuat gitu. Mas, ada berapa jumlah teman-teman pekerja atau buruh yang sudah tergabung di Serikat Buruh Madiun Raya ini? Semua total anggota 507. Dari Madiun Raya? Iya, Madiun Raya. Kebanyakan ya Caruban, Kota Madiun sama Magetan. Ponorogo cuma beberapa orang aja. Gitu. Soalnya kita kan serikat di luar perusahaan, Mbak. Oke. Mas Aris, ini wilayah Madiun dan sekitarnya ini beberapa tahun terakhir kan kita ketahui sudah mengalami pertumbuhan di sektor industri. Betul. Nah, bagaimana serapan tenaga kerjanya menurut pandangan Mas Aris? Tapi jangan dijawab dulu, kita kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sapa Nusantara Kompas TV dan masih bersama Mas Aris Widianto. Mas, tadi sudah disebutkan bahwa ada sekitar 500 sekian teman-teman buruh dan pekerja yang sudah tergabung di Serikat Buruh Madiun Raya. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa wilayah Madiun dan sekitarnya beberapa tahun terakhir memang mengalami pertumbuhan di sektor industri. Nah, untuk serapan tenaga kerja sendiri, Mas, selama ini, menurut Mas Aris bagaimana? Ini sebenarnya juga dampak bagus ya, karena investor tuh masuk ke Madiun. Kemarin saya koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, itu ada 19.000 pengangguran. Tapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan yang dari luar kota itu invest ke Madiun, ini nilainya turun, Mbak. Cenderung
banyak diserap oleh warga Kabupaten Madiun. Jadi sangat bagus gitu loh. Memang ada investor ini bagus, tapi ya kita juga mengontrol di sisi lain. Karena apa? Regulasinya perusahaan itu apa sesuai dengan undang-undang. Soalnya kemarin temuan itu juga ada yang dibawa ke MK, tapi mereka nggak mau ngomong, nggak mau lapor. Karena apa? Takut nanti ketika lapor nanti di PHK seperti itu. Jadi dengan adanya perusahaan masuk ke Madiun ini sangat bagus sebenarnya. Cuma kami juga tidak sepakat apabila investor ini dirayu-rayu ke Madiun dengan promosi upah murah. Karena apa? Disparitasnya wah sama ring 1 sudah jauh, Mbak. Karena apa ya? Oh di Madiun aja karena upahnya lebih kecil. Lah itu kami tidak setuju dengan itu, Mbak. Dan untuk ini Mas, mungkin ada beberapa teman, sebagian besar mungkin teman-teman buruh dan pekerja ini merasa ngapain sih berserikat? Nah, sebetulnya menurut Mas Ari sendiri seberapa penting sih sebenarnya untuk berserikat sendiri? Ya gini, ikut serikat itu sangat amat penting. Karena apa? Kita ini kaum buruh. Buruh itu pas-pasan. Apabila ada masalah, ada problem, kita nggak mungkin sewa pengacara, Mbak. Betul. Mahal. Dengan kita berserikat, kita membayar iuran cuma 10.000 atau 5.000, kita nggak maksa juga. Nah, itu untuk apa? Ya untuk akomodasi ketika ada masalah perburuan. Tapi sangat disayangkan kalau orang berserikat buat apa? Bisanya nuntut, bukan juga. Teman-teman juga saya kasih pendidikan, walaupun ikut serikat, bekerja harus lurus, harus kenceng. Kamu punya hak dan kewajiban. Haknya perusahaan membayar. Nah, kewajibanmu sebagai buruh harus bekerja, tunjukkan kinerjanya, begini. Berarti bukan ikut serikat terus semuanya bisa demo, huru-hara, bukan seperti itu. Ya kita sama-sama lah di posisi pengusaha sama buruh itu posisinya sebenarnya sama-sama, Mbak. Nah, jadi yo ayolah kita bareng-bareng. Tanpa buruh, mesin-mesin industri hanya menjadi benda mati yang tidak menghasilkan profit gitu loh. Buruh juga sama, kalau nggak ada pengusaha juga nggak ada pabrik, dia juga nggak bekerja, begitu, Mbak. Jadi sama-sama lah. Gitu. Oke, sama-sama berjuang. Berjuang sama-sama. Jadi kalau teman-teman buruh atau teman-teman pekerja ini berjuang untuk mendapatkan upah, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau untuk berserikat sendiri sejatinya berjuang untuk apa, Mas? Ya, serikat itu berjuang untuk kesejahteraan anggota. Kenapa? Apabila kayak gini upahnya kita rendah, lagi ini perjuangan kita. Kita minta mulai dari dulu Serikat Buruh Madiun Raya itu mengkampanyekan upah layak nasional. Nah, upah layak nasional itu sama, Mbak. Karena apa? Di Indonesia itu saya dengan ring 1 di Surabaya misalkan, harga Indomie 1 bungkus sama di Madiun itu sama. Tapi kenapa kok disparitasnya sangat tinggi sekali? Lah itu perjuangan kita gitu. Perjuangannya teman-teman serikat buruh itu untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga, kan begitu. Mas Ari sendiri sudah berapa lama sih Mas di SBMR ini sendiri? Saya sejak 2008. Saya itu korban PHK, Mbak. Saya dulu ya berjuang untuk menyuarakan teman-teman saya. 2008 itu di salah satu retail raksasa dunia ya, di Carrefour waktu itu. Saya ditawarin jadi manajer asal jangan ikut-ikut serikat, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya di PHK. Setelah di PHK, itu saya membentuk Serikat Buruh Madiun Raya ini, mengakomodir teman-teman di luar perusahaan, gitu. Mas Aris, ini dari sekian banyak teman buruh atau pekerja yang memiliki kesadaran kan pasti tidak banyak untuk berserikat ini sendiri. Nah, gimana upayanya Mas Aris sendiri untuk biar mereka sadar atau menumbuhkan perasaan sadar untuk berserikat sendiri? Ya, jadi begini Mbak, memang itu perjuangan yang tidak mudah ya. Itu teman-teman dari dulu ya, berapa orang, tapi kita merangkul terus, kasih pendidikan, ayolah, ayo. Lah, lemahnya posisi buruh itu begini, kekurangannya. Apabila dia sudah di zona nyaman, nggak akan mau berserikat. Tapi ketika ada masalah, baru mencari perlindungan. Mau sewa pengacara mahal, akhirnya lari ke serikat buruh. Kebanyakan serikat buruh Madiun Raya itu seperti itu. Nah, dulu diajak berserikat nggak mau, akhirnya dia kena PHK, baru minta bantuan kita. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil.
Jadi semua kasus yang ditangani Serikat Buruh Madiun Raya itu 99% berhasil. Upah. Iya, perselisihan PHK, kekurangan upah, bahkan sampai terakhir yang pilot. Nah itu sudah selesai, itu tinggal menunggu penjualan aset aja. Oke, semakin menarik Mas Aris ini mengenai buruh ini sendiri. Nah, sepanjang dari tahun 2008 sampai sekarang, nanti tahun 2026 ini akan mengadakan aksi lagi atau semacam apa? Karena Hari Buruh Internasional itu adalah hari perlawanan sebenarnya, Mbak. Dari dulu peristiwa Haymarket itu menelan banyak korban. Itu untuk apa tuntutannya? Jam kerja dari 16 jam menjadi 12. Dari 12 sekarang 8 jam dan bisa dinikmati seluruh dunia. Nah, itu kan kondisi kerja. Sampai sekarang pun kondisi kerja kita juga tidak nyaman. Upah murah, kepastian pekerja itu juga was-was gitu loh. Jadi sampai buruh benar-benar sejahtera, kita harus tetap turun aksi. Karena jangan sampai momentum May Day ini dipelintir gitu loh. May Day Fiesta, dangdut, pesta dangdut. Nah itu belum saatnya. Kalau kita sudah sejahtera, sistem kontrak sudah nggak ada, lah itu kita oke lah, mau pesta apapun boleh karena kondisi buruh sudah sejahtera, semakin maju, lah itu kita sepakat. Lah ini buruh masih berjuang, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, May Day Fiesta, ya kami ya sangat tidak sepakat dengan itu. Baik, Mas Aris, sebelum kita ke segmen yang berikutnya, kita simak informasi penting yang berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sapa Nusantara Kompas TV dan masih bersama Mas Aris Budianto. Dan Mas, tadi sudah beberapa disebutkan dari sejak tahun 2008 sampai 2026 ini masih terus berjuang memperjuangkan hak-hak teman-teman buruh dan juga pekerja. Nah, di Madiun dan sekitarnya ini menurut Mas Aris bagaimana hubungan antara buruh atau pekerja dengan penyedia lapangan kerja saat ini? Jadi begini Mbak ya, hubungan buruh dengan pengusaha di Indonesia ini sifatnya kontradiksi sekali ya. Kontradiksi tapi sifatnya itu antagonis, gontok-gontokan gitu. Yang buruh kepingin upah layak, yang pengusahanya pengennya dengan modal sedikit punya laba keuntungan yang besar. Jadi kadang itu ya timbulnya di situ, kontradiksinya itu antagonis, Mbak. Jadi ada yang memang harmonis, ada ketika semua hak-haknya dipenuhi. Buruh ini pasti hubungannya dengan pengusaha itu harmonis. Tapi ketika ditekan, nah, nanti timbullah konflik. Tapi sejatinya kelas buruh dengan kelas pengusaha sebenarnya itu sama-sama membutuhkan. Tapi karena kondisi hukum permintaan dan penawaran ya, jadi misalkan begini, buruh ini banyak pengangguran, sementara lowongan pekerjaan sedikit. Kalau kamu mau kerja saya, ya upahnya sekian. Kalau nggak mau silakan pergi, yang di belakang masih antri. Lah itu posisi itu posisi buruh sekarang di posisi seperti itu, Mbak. Jadi nilai tawarnya itu sangat rendah. Kalau kamu nggak mau ikut saya ya sudah. Cari saya pekerjaan ya lain. yang di belakang masih antri. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu, Mbak. Baik Mas, di peringatan Hari Buruh tahun 2026 ini tentu banyak harapan-harapan, baik dari pemangku kebijakan, penyedia lapangan kerja dan bagi buruh. Yang pertama dulu Mas, untuk pemangku kebijakan sendiri harapannya Mas Aris gimana? Ya harapan kami pemangku kebijakan ini lebih care dengan masalah perburuan, karena itu ujung tombak perekonomian itu ada di perburuan. Betul. Buruh, apabila buruh ini upahnya rendah, tingkat konsumsi masyarakat akan rendah. Orang dagang UMKM tidak akan laku. Jadi pemangku kepentingan, misalnya
bupati, wali kota, DPR itu melek lah gitu loh. Jangan kalau pemilu, nah itu tadi yang saya bilang ngemis-ngemis suara, datang ke buruh, dukung saya, tapi ketika ada kebijakan upah, diam. Nah itu yang kami sesalkan gitu loh. Kalau memang nggak bisa mengakomodir ya mungkin ya janganlah jadi pejabat publik gitu aja kalau menurut kami. Untuk penyedia lapangan sendiri harapannya seperti apa, Mas? Penyedia lapangan ya kita berharap sih pemerintah, pengusaha ini bisa duduk bareng menciptakan lapangan kerja. Jadi gini, misalkan ini harus dikerjakan 100 orang, ya udah 100 lah, jangan 50 orang. Jadi yang 50 orang ini tidak terserap tenaga kerjanya, kan begitu. Tapi yang 50 orang ini kerja tapi dengan pressure-nya yang tinggi, tapi porsi. rendah. Nah, itu Mbak yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau untuk teman-teman buruh sendiri harapannya seperti apa, Mas? Harapan teman-teman buruh ini ya kita ingin perubahan yang lebih baik. Jadi kondisi kerja yang lebih baik, upah yang layak, nasional, terus kepastian jaminan kerja itu harus aman bagi buruh. Itu aja. Kalau buruh itu intinya mereka bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bisa menyekolahkan anak, bayar kos dan lain-lain sebagainya, punya tabungan, selesai Mbak. Kenapa? Buruh ini ya, saya katakan lagi, penggerak perekonomian gitu loh. Tanpa buruh, mesin-mesin industri itu akan menjadi benda mati. Ya, itu buruh adalah aset gitu loh Mbak. Baik, mungkin dari sekian yang sudah kita perbincangkan di kesempatan kali ini, ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara buruh dan pekerja, Mas? Ya, gini saya teman-teman buruh dimanapun di Madiun Raya, ya, marilah kita bersama-sama sadar untuk berserikat. Ya, kita dengan adanya serikat kita akan punya perlindungan ya untuk memperjuangkan apapun ya, kondisi kerja, PHK dan sebagainya, problem tentang perburuan. Marilah kita bersama-sama, bersama serikat buruh, kita bikin kekuatan besar, kita menuju perubahan ekonomi yang lebih baik. Gitu. Oke. Dan saudara, demikian tadi obrolan kita bersama Mas Aris selaku Ketua Serikat Buruh Madiun Raya atau SBMR yang sudah sejak 2008 Mas ya, sudah lumayan lama Mbak. Sangat lama. Ya. Dan saudara, peringatan Hari Buruh atau May Day sendiri ini bukan sekedar peringatan tahunan, tapi merupakan konsolidasi bagi kaum buruh untuk terus memperjelas arah perjuangan buruh dan juga pekerja, dan juga upah serta kebijakan menjadi persoalan yang serius untuk terus diperjuangkan, betul Mas Aris ya. Dan terima kasih Mas Aris. Sama-sama. Atas waktunya sudah main di Studio Kompas. Sama-sama. Dan kita mungkin bisa ngobrol di lain kesempatan. Demikian tadi saudara di Sapa Nusantara Kompas TV di kesempatan hari ini. Saya Diah Ayu Siarini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.